Ketika dia sadar kalau dia dimanfaatkan, Dia cuman panik. Mungkin aku bisa datang hari ini ke tempat Dominic. Pasti ada harga yang harus dibayar kayak apa yang kamu bilang. Di Universe AGZ pagi itu merupakan hari Kamis, khusus siswa kelas 12 di Tirta Persada kembali memakai baju keramat yang selalu membuat kita sulit move on insiden episode 40. Cowok memakai kaos putih, cewek memakai jaket pink. Setiap kali ya seragam ini muncul, kita para penonton langsung parno. Jangan-jangan akan ada insiden lagi. Di saat yang sama di lokasi berbeda, duo sosok emak, Mayang dan Angelica sama-sama sedang menunjukkan kasih sayang versi mereka pada Akila. Mayang sang mama angkat sarapan pagi itu mengingatkan Akila untuk mencoba membujuk Harry lagi. Alasannya tetap sama, situasi darurat demi melindungi keluarga dari ancaman kebangkutan. Papa Michael pun dengan nada lembutnya menyampaikan harapan yang sama, berharap ya Akila mau membantu, seenggaknya Harry mau memperkenalkan mereka pada sosok orang hebat itu. Baik Michael maupun Mayang bahkan sudah mengerti dan siap menerima konsekuensi jika nantinya sosok orang hebat itu akan meminta suatu imbalan dalam bentuk apapun. Di pikiran mereka yang terpenting dengan berhasil memenuhi ancaman Vindo, maka masalah perusahaan bisa segera teratasi. Di momen ini perasaan Akila tentu aja sangat galau guys. Mimik wajah Akila terlihat menahan rasa keselnya karena dibebani sesuatu yang sebenarnya bukan kapasitasnya. Ya meskipun Akila paham sebagai anak harus membantu orang tuanya, tapi sangat sulit bagi Akila menjelaskan bahwa berurusan dengan Kasarius justru bisa membawa mereka semua ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Di sisi lain, Angelica sebagai mama kandung merasa perlu nih mencari dukungan dari Pak Budi, sahabat lama yang kebetulan mantan detektif sekaligus guru Akila di sekolah. Peran Pak Budi sangat dibutuhkan untuk melancarkan rencananya. Karena itu, Angelica menceritakan semuanya secara detail, termasuk alasan dan juga langkah-langkah yang akan ia lakukan. Dan seperti yang kita duga, Pak Budi sih sempat protes, mencoba mengingatkan Angelica tentang bahayanya dari rencana itu, terutama soal perasaan Akila yang bisa menjadi korbannya. Namun ya, sebagai ibu yang melahirkan, manalah mungkin Angelica rela mengetahui putri kandungnya terus dijadikan alat oleh orang tua angkatnya. Bagi Angelica, lebih baik membuka perban pada sebuah luka, membersihkannya dengan obat meskipun terasa perih, lalu membiarkannya sembuh, daripada terus menutupinya dengan perban lama yang justru membuat luka itu semakin memburuk. Pada akhirnya ya, mau nggak mau Pak Budi harus memilih mendukung Angelica. Ya walaupun rencananya terdengar agak kejam, yaitu akan membuat Akila menyadari bahwa selama ini hanya dimanfaatkan. Angelica berharap kekecewaan Akila pada Mayang justru akan menjadi sebuah titik awal untuk Angelica membuka kebenaran bahwa mereka sebenarnya adalah ibu dan anak kandung. Namun ibarat bertaruh ya, Angelica pun siap jika nantinya Akila nggak langsung menerimanya. Seenggaknya putrinya akan tahu bahwa ia masih memiliki pilihan selain tetap tinggal dengan keluarga yang kurang tulus menyayanginya selama ini. Beralih ke Harry nih yang sudah terlebih dahulu bertemu William untuk membahas perkembangan terbaru tentang identitas hacker yang meneror zona bakat. Namun sepertinya karena terlalu banyak hal yang difikirkan membuat analisis Harry sedikit buntu. Padahal dari hasil perang keahlian singkat dunia maya semalam, harusnya Harry sudah bisa menyimpulkan bahwa peneroran sebelumnya bukan bertujuan merusak sistem zona bakat. Sayangnya ya, kita masih harus dibuat gemes karena Harry seakan belum bisa juga terfikirkan bahwa hacker yang melindungi jalur komunikasinya Om Daniel, artinya kemungkinan besar hacker tersebut berada di pihak Alferic yang sedang mencoba mencari seorang hacker handal untuk memecahkan suatu hal. Harusnya kan Harry sangat paham jika Dominic Kasarius saja begitu menghargainya, apalagi keluarga Alferic yang pernah mempekerjakan mendiang kedua orang tua Harry. Ya walaupun untuk saat ini Alferic belum tahu dong siapa sosok hacker penjaga zona bakat atau siapa Mr. F. Dan itulah gunanya analisa Harry untuk menyambut perkenalan dari si peneror untuk tahu lebih jelas apa tujuannya. Ya atau mungkin karena Harry terlalu berhati-hati, khawatir ini merupakan jebakan dari Dominic untuk mengetes kesetiaannya. Entahlah guys, yang
jelas harapan kita nih ya, Harry segera mendapatkan pencerahan nantinya setelah mendengar langsung penjelasan dari Mohan dan Zara bahwa pembebasan Daniel ternyata mendapatkan dukungan secara diam-diam dari Ares Alferic. Dalam diskusi ini, William lebih banyak menjadi pendengar yang ikut pusing tanpa bisa banyak membantu. Selain karena usia Harry kan sedikit lebih tua dan kemampuannya jauh lebih unggul, Harry juga enggak menceritakan secara detail bahwa perang hacker semalam terjadi saat Harry sedang mencoba melacak nomor HP milik ayah Zara yang diduga sudah keluar dari penjara. Padahal nih, jika alasan itu diungkapkan, sudut pandang tentang siapa dan apa sebenarnya tujuan hacker peneror tersebut mungkin bisa berubah secara drastis. Namun justru disitulah ya guys, sutradara dan penulis sengaja membuat alurnya menjadi semakin rumit karena para karakter selalu dibuat merasa ada bagian tertentu yang bukan hak orang lain untuk mengetahuinya, hingga banyak potongan informasi penting yang akhirnya nggak tersampaikan. Kemudian Harry melakukan rutinitas biasanya, menjemput Aquila sebelum berangkat ke sekolah. Entah ya sebenarnya jam berapa mereka harus masuk kelas. Yang jelas Aquila merasa masih punya cukup waktu untuk mampir sebentar ke taman. Dan di sanalah Aquila menceritakan pesan dari orang tua angkatnya, lengkap dengan kronologis masalah yang sedang menimpa Papa Michael. Seperti kita ketahui, ini tentang mantan kolega Papa Michael yang tiba-tiba menelponnya meminta agar adiknya dipulangkan juga dari pengasingan. Jika permintaan itu nggak terpenuhi, ia mengancam akan membuka penyelidikan terhadap modal 2 perusahaan milik Michael yang ternyata berasal dari bisnis hitam di masa lalu. Di momen ini guys, Aquila mengungkapkan pemikirannya. Ternyata Aquila udah paham mengapa Mama Mayang tiba-tiba menyinggung pentingnya menjaga hubungan dengan Fata. Dengan kata lain nih, sebenarnya Aquila sadar bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Namun di dalam hati Aquila masih mencoba memahami. Aquila menganggap Mama Mayang hanya sedang sangat panik menghadapi situasi ini. Itulah yang membuat Aquila semakin galau karena ia sekarang berada di tengah-tengah di antara orang tua angkatnya dan tunangannya. Aquila tahu jelas guys, jika meminta bantuan Harry sama aja dengan merelakannya menanggung resiko besar. Jika Harry kembali meminta bantuan Dominic, maka Harry harus siap menerima barter tugas yang pasti bertentangan dengan hati nurani. Namun jika Harry mencoba menyelesaikan semuanya sendiri, resikonya Harry bisa tertangkap oleh cybercrime dan harus menghadapi hukuman pengasingan dalam waktu yang panjang. Masalahnya ya, Harry nggak sangguplah melihat raut wajah Aquila dipenuhi kecemasan. Apalagi di saat itu Aquila berkali-kali menegaskan bahwa ia nggak ingin Harry mengorbankan diri demi masalah keluarganya. Sementara di sisi lain, Aquila pun nggak tega dengan situasi orang tua angkatnya. Nah akhirnya Harry yang mengambil keputusan. Ia bersedia menemui Dominic sore nanti untuk membicarakan masalah tersebut. Harry siap bernegosiasi menggunakan keahliannya sebagai bentuk barter. Harry pun sadar betul, semakin dirinya terlihat sangat membutuhkan, semakin besar pula tekanan dari Dominic untuk memaksanya melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Namun untuk saat ini, Harry hanya berharap situasinya bisa segera berbalik. Harapan terbesarnya hanya satu, kembalinya Mohan dan Zara ke Alferic. Karena dengan adanya mereka, Harry bisa masuk ke dalam sistem Alferic tanpa harus menanggung resiko sebesar itu. Untuk sementara masalah ini masih terasa buntu guys, karena mereka sangat menyadari situasinya justru mendorong Harry ke satu arah, menjadi pion dalam permainan catur kejahatan milik Dominic. Namun situasinya mungkin akan berubah nih saat Harry dan Aquila bertemu Mohan dan Zara nanti. Di sana akan ada kemungkinan muncul sebuah titik terang yang bisa mengubah cara pandangnya. Semoga aja, karena seenggaknya ya salah satu dari 6 anggota Elite Squad bisa mulai menyadari pola ini. Karena dari sanalah benang merah sebenarnya mungkin akan mulai terlihat.